Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami minhu dawabu falam tahrub wa ma waqa'an zubabatun abadan fi jismihil hasani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha Maximum volume. al-karami bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabanat wa la yura athru qawlin minhu fi alani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad ta'asat wa la yura dhilluhu fi syamsi dhul faqani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma katbahu qad alata kauman idha jalasu inda wiladati sibyata bi muhtatani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha hadil khasa'is faqad hatakun aminan min syarri nari wa suraqin wa mihani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jamaah saudara dan Allah, alhamdulillah kita hadir. Mari sama-sama kita kita dengan niat kalau dari ayat yang ada di masjid. Semoga dengan niat kita yang lurus menjadi kita semua diakui sebagai santrinya Hujjah Islam Imam Al-Ghazali dalam buah karya beliau yang kita bahas dalam hari ini yaitu Hujjah Hidayah. Insyaallah berikut kita al-karam di hari syukuran Zaki kepada beliau dipersilakan. Shallu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa barik alaihi. شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليجعلنا قبل رسول الله والسلام على والدنا ووالدتنا وأهوالنا وأخواتنا وجميع المسلمين حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فتح الكرام يرسوم إلى الرابع من الأمير المسلمين صلى الله عليه وسلم والله ونسأل سنان وأن الله يرحم المسلمين في خير من وافية من حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jalla wa ala. Ahmaduhu li jami'il ayati wal a'la. Wa ashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Wa astaghfiruhu li wa li walidayya wa liman lahu haqqun alayya. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin ladzi ikhtasallahu bihi fadaila wa ala alihi alladhina amanu billahi wa rasulihi wa saddaqu bil qala wa ashabihi alladhina fazu bil iktida'i bil jihad wa ghairi fanalu darajatil ula amma ba'd. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat serta salam kepada panutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya sebelum kita melanjutkan paparan Imam Al-Ghazali yang sekaligus diuraikan disyarahi oleh Syekh Nawawi, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawasul dengan majelis yang mulia ini, bertawasul dengan ilmu, bertawasul dengan tolab ilmu kita, bertawasul dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan khilaf kita, mengganti keburukan kita dengan kebaikan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memberikan tuntunan kepada hamba-hamba kekasihnya Allah. Dan semoga kita termasuk ahlul ilm, ahli ilmu yang mencintai ilmu, dan kemudian generasi kita, anak-anak kita, cucu kita juga termasuk orang-orang yang cinta ilmu. Sebagaimana Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini bukan putra seorang ulama besar. Imam Al-Ghazali ini bukan putra ulama. Beliau ini putra seorang penenun, bapaknya, ayahnya tukang tenun, tukang kain. Cuman bapaknya ini cinta ulama, cinta ahli ilmu, cinta majelis ilmu. Jadi beliau senang belajar, hadir di majelis ilmu, dan beliau sangat berharap, ayah dari Imam Ghazali ini sangat berharap punya keturunan yang ahli ilmu. Beliau senang hadir di majelis ilmu, dan kalau setelah selesai hadir majelis, beliau ini tidak langsung pulang, tapi beliau dehes dulu menemui gurunya, pemilik majelis ilmu itu, dan beliau menawarkan diri. Barangkali tuan, kalau bahasa kita sekarang, atau yai, ada keperluan dengan saya, barangkali ada hal yang perlu saya bantu, yang membutuhkan tenaga saya, bantuan saya, nawarkan. Ya, kalau memang ada yang harus dikerjakan, beliau kerjakan. Ada yang kalau yang perlu beliau bantu dulu setelah pulang. Dan ketika beliau ngaji, sedang belajar itu beliau bertawasul dengan kemuliaan ilmu dan dengan amal yang beliau lakukan, yaitu hadir di majelis ilmu. Yang mana hadir majelis ilmu ini termasuk amal saleh. Apa yang beliau mohonkan sama Allah itu punya keturunan yang ahli ilmu. Dan hasilnya, buktinya dengan kecintaan beliau kepada ilmu dan ahli ilmu, yaitu lahirlah seorang besar, pembesar di antara ahli ilmu, yaitu Imam Ghazali dan saudaranya Imam Ahmad, sama-sama ulama besar.
Imam Ahmad lebih terkenal kesufiannya lebih dulu. Imam Ahmad kembali. Enggak. Ahmad Al-Ghazali ada. Abangnya Imam Ghazali. Yang mudah-mudahan sebagaimana ayahandanya Imam Ghazali berdoa kepada Allah, bertawassul dengan ilmu, Allah kabul doanya. Kita juga mudah-mudahan dikabul doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berdoa untuk kebaikan kita semua, kesejahteraan, keselamatan kita semua, dan juga untuk guru-guru kita, orang tua kita. Semoga Allah karuniakan yang terbaik untuk beliau-beliau semua, terutama Ayahanda Habibana Abdullah Al-Idrus dan guru-guru kita yang mendidik, mengarahkan kita ke jalan akhirat, ke jalan kebaikan. Mudah-mudahan semua ya Allah berikan karunia kebaikan, karunia keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita sama-sama lanjut menyimak perkataan Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza amarta ay malakta bitaqwa batina qalbi, jika kamu sudah memenuhi dalaman batinmu dengan takwa, artinya takwa ini sudah menjadi bagian di dalam hati kita. Hati kita ini sudah terbentuk, sudah terisi dengan takwa. Kama wasofa laha, kama wasofa lah, sebagaimana yang sudah disifatkan, dijelaskan oleh musannif kepada kamu, yaitu dalam huraian terbuka, terhilang, tersingkap. Ai al-mawad, hijab yang menghalangi pandangan ainul basirah di dalam hati kita itu akan terangkat, akan tersingkap. Hijab bainak wa baina rabbik, sekat penghalang antara kamu dengan Tuhanmu, itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika hati sudah dipenuhi dengan takwa, maka hijab antara kita dalam wilayah hamba kita dengan Allah itu terbuka. Jika hati ini sudah terisi dengan takwa. Watan kasibulak anwarul ma'arif, bahkan juga cahaya-cahaya makrifat, cahaya-cahaya pengenalan kepada Allah juga akan tersingkap. Jadi cahaya pengenalan kepada Allah tersingkap jika hati kita sudah dipenuhi takwa. Watan fajiru min galbik yana biul hikam, dan juga mata air atau sumber-sumber ilmu hikmah di dalam hatimu akan terpancar keluar ke dalam kepribadian kita. Ai uyunul ulumin nafi'ah, yang dimaksud ilmu hikmah di sini yaitu uyunul ulumil nafi'ah, sumber-sumber ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang berguna. Pada penjelasan sebelumnya Imam Ghazali di pembukaan kitab sudah menjelaskan ilmu manfaat itu apa.
Itu ilmu yang mengenalkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mengenalkan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang dengan ilmu tersebut sikap kita dari buruk menjadi baik, dari jelek menjadi bagus. Dengan ilmu tersebut kita terarah, terbimbing ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ilmu manfaat. Salah satunya yang paling utama. Nah, sumber-sumber ilmu manfaat itu akan terpancar dari hati kita bila hati tersebut sudah dipenuhi dengan takwa. Wa tataddahu laka asrarul mulki wal malakut, dan akan jelas, menjadi jelas padamu rahasia-rahasia alam mulku atau alam mulki dan alam malakut. Banyak ya. Satu tadi, hijab, sekat antara kita dengan Allah terbuka. Kemudian cahaya-cahaya ma'rifat sama terbuka, tersingkap. Kemudian sumber-sumber ilmu hikmah, ilmu bermanfaat memancar. Kemudian rahasia-rahasia alam mulku dan alam malakut menjadi jelas, jadi tidak samar lagi. Apa itu alam mulku? Syekh Nawawi memberikan syarah, al mulku ma tashaduhu bi aini basarik. Alam mulku itu alam yang bisa terlihat dengan pandangan mata kita. Sekarang nih, ada batu, ada kerikil, ada pepohonan, ada manusia, ada hewan di sekitar kita terlihat dengan mata kita. Ada gunung, ada pantai, itu alam mulku. Wal malakut, dan adapun alam malakut, ma tudrikuhu bi aini basiratik, sesuatu yang bisa engkau raih, yang bisa engkau jangkau dengan pandangan mata ainul basirah kamu, yaitu dengan hati. Yang bisa terjangkau, yang bisa terlihat, atau yang bisa teraih dengan ainul basirah kamu, kata Imam Ghazali, ainul basirah kita. Berarti kalau hati kita sudah dipenuhi takwa, maka hijab antara kita dengan Allah tersingkap. Cahaya-cahaya pengenalan kepada Allah, cahaya ma'rifat juga terbuka. Sumber-sumber ilmu hikmah memancar. Rahasia-rahasia alam mulku dan alam malakut juga menjadi jelas, menjadi nyata. Maka tidak perlu aneh ketika ada aulia Allah yang bisa menembus alam dimensi gaib atau mendapat karunia ilmu, wabiya, sesuatu pengetahuan tanpa ada belajar secara fisik. Tidak perlu aneh, karena ahli-ahli Allah itu memang takwa, ahli takwa.
Dan kita tidak menutup kemungkinan jika kita takwa seperti itu. Karena khitabnya berlaku untuk umum. Wa yatayasharu laka min husulil ulum, dan kemudian hasilnya ilmu-ilmu menjadi mudah kepadamu. Jadi selain yang tadi itu disebut semua juga bisa teraih, kemudian ilmu-ilmu bisa dihasil, bisa didapat dengan mudah. Ilmu yang mana? Ilmu al-laduniyati min asrari wal mukasyafat, yaitu ilmu laduni yang berasal dari rahasia-rahasia Allah, wal mukasyafat, dan keterbukaan, ketersingkapan ruhani, wal ma'arif, dan pengetahuan-pengetahuan min ghairi kasbin, tanpa kasab, tanpa belajar secara tekstual, tanpa belajar teori-teori yang zahir, wa ta'abir, dan tanpa susah payah. Kasab terlahir kan butuh syarat-syarat. Salah satunya masakan, bekal, juga harus siap riadohnya. Itu kasab-kasab lahir, contohnya nyantri, sanggup menahan rindu, sabar jauh dari orang tua, ada belajar di mana-mana, siap menahan lapar ketika telat kiriman dari orang tua. Kan itu adalah konsekuensinya belajar ilmu. Dan itu hanya sebagian kecil saja. Belum nanti masyarakat-masyarakat yang lain, di antaranya kupret kalau istilah di pondok. Tahu nggak kupret? Buduk. Salah satunya kupret. Itu masyarakat-masyarakat yang memang umum dialami oleh rata-rata kebanyakan kasab. Contoh sekarang ini kasab kita belajar secara ilmu, secara kasab. Nah, dengan takwa, ketika takwa itu sudah memenuhi hati kita, nah ini semua yang disebut bisa kita dapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang sebagaimana di pembukaan kitab, jadi keutamaan faidah takwa itu banyak. Di dalam kitab Nasuhul Diniyah juga ada, dalam kitab Kifayatul Atqiyah juga ada penjelasannya. Wa yatayasharu laka minal ulum ma tastakiru bihadihil ulum al-muhdatsah, dan menjadi mudah kepadamu ma tastakiru bihadihil ulum al-muhdatsah. Jadi ilmu sesuatu yang engkau pandang rendah, ilmu-ilmu baru. Artinya ketika sir keterbukaan ilmu tersebut karena takwa bisa kita dapat,
maka betapa tidak berharganya ilmu-ilmu yang baru itu. Kan terasa betapa berharganya, bukan ilmunya yang rendah. Kita akan merasakan betapa ilmu tersebut, ilmu-ilmu baru tersebut jauh tidak seberapa dengan ilmu yang kita dapat dengan secara keterbukaan, ketersikapan ruhani itu. Allati lam yakun laha dzikrun fi zamani sahabat, yaitu ilmu yang di zaman sahabat tidak ada. Itu yang dimaksud ilmu muhdatsah oleh Imam Ghazali. Itu ilmu yang di zaman sahabat tidak diajarkan. Di zaman tabi'in juga tidak diajarkan. Ilmu apa itu? Kal fikih, seperti ilmu fikih. Wan nahwi, juga seperti ilmu nahwu. Wal lughat, ilmu bahasa. Wa ghairiha, dan lain-lain selain ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu lughat. Minal mu'alifat, minal mu'alifat yang termasuk ilmu-ilmu yang ditaklif, yang dikarang, yang dibukukan. Nah ini ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu lughat yang secara yang ininya sifatnya termasuk ilmu teori dan dibukukan, itu akan terasa betapa ilmu tersebut tidak tidak seberapa dibanding dengan ilmu yang didapat secara wahbiyah. Wahbiyah itu yaitu anugerah langsung dari Allah atau yang disebut ilmu laduni. Hukia annal imam, nih kisahnya seru. Hikayatnya seru nih. Dihikayatkan annal imam Al-Ghazali soro imaman fi masjid. Dihikayatkan dulu Imam Ghazali beliau mengimami sholat di masjidnya. Walahu akhun ismuhu Ahmad, dan beliau punya saudara yang namanya Ahmad. Tadi disebut. Lam yaqtadi bi, Imam Ahmad ini saudara dari Imam Ghazali tidak mau bermakmum kepada Imam Ghazali ketika Imam Ghazali menjadi imam. Faqala al-imam li ummi, berkatalah Imam Ghazali kepada ibundanya, ya ummi muri akhi Ahmad bil iktida. Ya ummi muri akhi Ahmad bil iktida bi fi shalah li alla yatahammanin nas ala su'i fi'li. Wahai ibu atau umi, cobalah ibu perintahkan saudaraku Ahmad supaya mau menjadi makmumku ketika aku menjadi imam di dalam salat. Supaya apa? Li alla yatahammani nas ala su'i, supaya orang tidak menganggap buruk kepadaku, supaya orang-orang tidak ada anggapan jelek kepadaku. Lah, Imam Ghazali saudaranya aja nggak mau bermakmum kepada dia, ngomong-ngomong ilmu. Nah, gitu kan. Saudaranya aja nggak mau bermakmum. Nah, ini pelajaran juga. Harusnya saudara itu memang yang paling dekat ketika ada salah satunya yang menjadi seorang alim.
Karena jauhnya saudara itu kan pengaruh besar kepada si alim tersebut. Yang dirasakan Imam Ghazali seperti itu. Nah memang ujiannya. Biasanya kalau kita ada saudara, ini saudara jadi alim nih. Kalau istilah orang Sunda bilang rasa maneh. Rasa maneh. Yang jauh-jauh datang, yang jauh-jauh belajar, biasanya saudara cuek-cuekan. Padahalnya harusnya dia yang paling depan, saudaranya. Yang paling rajin, yang paling gigih. Kenapa? Karena manfaatnya juga banyak nilainya. Selain belajar, manfaat silaturahim, menjalin kerukunan, kebersamaan, kekeluargaan. Banyak. Jadi bisa bertumpuk nanti pahalanya. Nah ini terjadi ke Imam Ghazali. Ini saudaranya ini nggak mau bermakmum, ada apa nih? Sehingga beliau memberanikan diri meminta ibundanya. Ini juga contoh buat kita. Contoh buat kita. Pak Amarathu bidalik. Lalu ibundanya memenuhi permintaan Imam Al-Ghazali agar memerintahkan saudaranya supaya mau bermakmum kepada beliau. Dan hal itu dijalankan oleh ibundanya. Faktadabi. Lalu Imam Ahmad pun, saudara Imam Ghazali ini bermakmum, mau bermakmum kepada Imam Ghazali. Fara'a anna fi batnil imam daman. Nah, ketika sholat, beliau Imam Ahmad melihat di dalam perutnya Imam Ghazali ini dipenuhi darah, ya, penuhi darah. Jadi yang terlihat oleh Imam Ahmad ketika sholat, beliau melihat Imam Ghazali ini dipenuhi darah. Sedangkan secara hukum kan orang sholat darah itu kan najis. Makanya fafaraqahu. Imam Ahmad pun mufaraqah, artinya memisahkan diri dari jamaah. Jadi mufaraqah, tidak lagi iktida, tidak lagi bermakmum. Summa lamma faraga minas shalah sa'alahul imam an sababi mufaraqati fi shalah. Ketika selesai sholat, Imam Ghazali pun bertanya kepada Imam Ahmad tentang alasan atau sebabnya mufaraqah di dalam sholat. Faqala ahu, lalu saudaranya Imam Ghazali tersebut yaitu Imam Ahmad pun berkata kepada beliau, alasan beliau mufaraqah di dalam sholat, inni ra'aitu batnak mamlu'an bidam. Wahai saudaraku, kenapa aku mufaraqah di dalam sholat? Karena ketika sholat aku melihat perutmu dipenuhi darah. Wa qad ganal imam halata sholah yatadakkaru mas'alatal mutahayyira. Imam Ghazali pun ingat ketika sholat beliau ini sedang puyeng memikirkan permasalahan yang rumit yang berkaitan dengan wanita yang haid. Jadi beliau sedang melakukan kajian karena beliau kan alim, saat itu sudah menjadi guru besar di Nidomia, ya. Sudah menjadi guru besar di Nidomia. Nah, kebingungan beliau sampai terbawa sholat.
Kita juga suka begitu kan. Sering. Punya konsumen ngeyel di toko ke bawah sholat. Nah ini terjadi sama Imam Ghazali. Dia belum sedang punya masalah yang rumit yang terkait dengan permasalahan urusan wanita haid. Sampai ke bawah sholat. Nah, keadaan pikiran Imam Ghazali tersebut terlihat oleh Imam Ahmad. Itu saudaranya tersebut. Faqala lahul imam. Nah, ketika disampaikan alasannya seperti itu, Imam Ghazali pun termenung. Kok bisa? Kondisi batinku, keadaan batinku terlihat, ketahuan oleh dia. Nah, akhirnya beliau berkata, min ain akhadtal ilm. Dari mana kamu bisa dapat ilmu itu? Kok kamu bisa tahu? Dari mana kamu belajar? Faqala, lalu saudaranya berkata, akhadtu minasy-syaikh al-Utaki wa huwa alladhi yakhitul ni'al al-qadimah wa yuslihuha. Oh, aku belajar ilmu ini dari seorang syekh, yaitu Syekh Al-Utaki. Beliau adalah tukang sol sepatu, tukang memperbaiki sepatu. Jadi gurunya Imam Ahmad, sehingga Imam Ahmad bisa futuh batinnya, itu adalah seorang tukang sol sepatu, tukang memperbaiki sepatu. Fadahabal imam ila, selalu ditanyalah di mana kediaman syekh itu, tinggalnya syekh itu di mana, alamatnya di mana. Setelah disampaikan oleh Imam Ahmad, adiknya, beliau pun Imam Ghazali pergi menuju syekh tersebut. Faqalalah, setelah ketemu syekh tersebut, beliau Imam Ghazali berkata, ya Sayyidi, uridu an akhidal ilma minnak. Wahai tuanku, aku ingin belajar ilmu dari Anda. Faqala, syekh tersebut menjawab, la'alak la tatiku ta'ata amri. Bisa jadi kamu tidak akan mampu menuruti perintahku. Kamu paling pengennya doang. Ketika aku perintahkan kepada kamu akan mampu menjalankannya. Kamu tidak mau, kamu merasa berat. Lalu Imam Ghazali menjawab, insyaallah, faqala insyaallah atiku dzalik. Oh, insyaallah saya akan mampu menjalankan perintah Anda. Arahan-arahan Anda, insyaallah saya akan mampu. Jawab Imam Ghazali. Faqala, lalu sang syekh menjawab, kalau demikian, kalau memang kamu mampu, uknus hadhil an. Coba tolong kamu sapu itu lantai. Lantai yang berantakan, yang kotor itu kamu sapu. Kamu bersihkan. Falamma aradal imam hayat nisaha bil minkas bil miknas. Nah, ketika Imam Ghazali hendak menyapu lantai tersebut dengan sapu, amarrahu bikan siha bilya. Sang syekh tersebut memerintahkan Imam Ghazali agar menyapu lantai itu bukan dengan sapu tapi dengan tangan.
Jadi sapunya ketika Imam Ghazali menyari sapu, menyapuin lantai itu disuruh dengan tangan, nggak boleh dengan sapu. Pakana sahabi yadi, lalu Imam Ghazali pun menyapu lantai itu dengan tangannya. Summa ra'a utratan kasiratan jiddan fil ar. Lalu ketika beliau menyapu, beliau mendapati banyak sekali kotoran yang jijik, banyak sekali. Kalau kita katakanlah tai ayam, tai ayam kering atau tai burung, berserakan banyak di lantai itu. Faqala lahu Syekh. Nah, ketika Imam Ghazali hendak menyapukan kotoran itu, sang Syekh berkata, "Uknus hadhil atrah." Kamu sapu tai itu, kotoran itu kamu sapu. Kamu hilangkan juga. Falamma aradal imam Ayub siapa? Ketika Imam Ghazali hendak merobek pakaiannya, apa kalau bahasa Sunda mau dicempal, namanya kotoran. Jadi kan cari apa? Katakan semacam tisu, semacam kain dicempal itu. Imam Ghazali mau melakukannya seperti itu. Beliau mau merobek pakaiannya, ya, dilap lah. Faqala lahu Syekh, sang Syekh yaitu Syekh Al-Utaqi tadi berkata kepada beliau, "Uknusha ma'ama anta alaihi minal libas." Kenapa kamu susah-susah merobek pakaian kamu? Kamu lap itu dengan pakaian yang kamu pakai, dengan baju yang kamu pakai. Jadi disuruh menghilangkan kotoran tersebut dengan pakaian beliau yang sedang dipakai. Oleh siapa? Oleh sang guru tadi. Falamma arada ayak misaha birida galbi. Nah, ketika Imam Ghazali disuruh demikian, beliau pun rela hati, nurut, dan kemudian beliau melepas pakaiannya, mau hendak membersihkan kotoran tersebut dengan baju beliau yang beliau pakai sesuai perintah sang guru. Naha asy-Syekh anil kansi. Sang Syekh mencegah Imam Ghazali menyapukan atau membersihkan kotoran tersebut dengan pakaian beliau. Wa amarahu biruju' ila baiti, dan memerintahkan beliau supaya kembali pulang. Supaya pulang ke rumah beliau. Sudah, kamu nggak perlu, jangan diteruskan. Kamu nggak perlu melepas pakaian kamu, lalu kemudian kamu bersihkan kotoran itu dengan pakaian kamu. Sudah, sekarang kamu pulang, kamu balik ke rumah kamu. Di dalam kitab lain ada tambahan. Loh, kapan saya belajarnya? Kata Imam Ghazali. Saya disuruh pulang. Saya belum belajar apa-apa. Kata sang Syekh, kamu sudah belajar. Tadi kamu sudah belajar. Kamu mau
melakukan apa yang aku perintahkan, bahkan menghilangkan sesuatu yang jijik dengan baju kamu, dengan tangan kamu nurut kepadaku. Itu kamu sudah belajar, kamu sudah mematahkan ego kamu. Kamu seorang guru besar, sedangkan aku cuma tukang sol sepatu, tapi kamu rela dan nurut kepadaku. Kamu tidak merasa bangga dengan ilmu yang kamu dapat, ya. Kamu punya dengan banyaknya murid kamu, dengan mulianya kedudukan kamu sebagai seorang rektor di sebuah perguruan besar di Baghdad. Kamu nurut, kamu lulus. Sekarang kamu pulang. Pulanglah Imam Ghazali. Ketika pulang, beliau pun mampir ke madrasahnya, ke tempat beliau ngajar. Wa huwa mahallu ta'limil ulum li thalabah, yaitu tempat beliau mengajar para murid-muridnya, para siswanya. Faqala linnas, lalu beliau berkata kepada orang-orang, hada mahallu tala'ubina. Oh, inilah tempat aku bermain-main, kata beliau. Beliau tidak menyebutkan, mengatakan tempat beliau ngajar, tapi beliau katakan ini tempatku bermain-main. Ma'al sibyan, bermain dengan bocah-bocah. Waqad a'tahu Allah Ta'ala al-ulum laduniyah, dan beliau dianugerahi Allah Subhanahu wa taala ilmu laduni. Wasara hina idin yara anna jami'al ulum allati 'allamaha linnas hakiratan. Dan beliau melihat seluruh ilmu yang beliau ajarkan kepada manusia hakiratan, adalah rendah jika binisbati lihadil ulum, dinisbatkan, dibandingkan dengan ilmu yang beliau dapat, yang afadahallahu ta'ala ala qalbi, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hatinya, min ghairi kasbin, tanpa harus kasab, wa ta'abin, dan harus susah payah dari beliau radhiyallahu ta'ala. Inilah kisah Imam Ghazali. Mudah-mudahan kita bisa ngambil hikmah, ambil nasihat, ngambil pelajaran. Nah, kadang yaitu sama kita juga ketika berguru dengan seseorang, kalau hanya melihat kitabnya, ya udah ilmu yang di dalam kitab itu yang kita dapat. Itu pun kalau kita satu cerdas, kedua sungguh-sungguh, muadhabah rajin dan tekun. Itu pun. Tapi kalau ada tambahan manutnya kita kepada guru, tidak suudon kepada guru, ada tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ilmu yang kita secara tekstual di dalam kitab pun bisa kita pahami tanpa susah payah. Kadang-kadang kita hanya melihat dohirnya saja. Pengen ilmu tapi sama ahli ilmu kita ini kurang. Masya Allah, mudah-mudahan kita terbimbing ya jiwa kita dengan riwayat Imam Ghazali. Siapa Imam Ghazali? Ya, pemilik kitab yang sekarang kita kaji. Dan keberkahan ilmu beliau luar biasa. Tidak ada para ahli ilmu yang tidak kenal beliau. Apalagi salah satu kitabnya yang fenomenal itu Ihya Ulumuddin, dikaji di berbagai daerah di penjuru dunia, dari mulai yang modern sampai yang salafi, dari yang mulai yang formal sampai non formal, dari akademisi sampai yang kastrologi, kenal dengan dia. Masya Allah, ini berkah
ilmu beliau yang luar biasa. Hasil intinya juga doa ayah anda beliau, mudah-mudahan ini apa namanya riwayat beliau tersebut menjadi salah satu tuntunan untuk kita semua. Wa in kunta tatlubul ilma wallahu a'lam. Kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini jadi hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah untuk kita semua. Adalah wa ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita ikuti lanjutan kajian pembahasan kitab Hidayah yang pada hari ini cukup menarik ya. Mulai bisa perjalanan dari beliau sendiri, disusulkan kisah yang sangat menarik yang bisa menjadi motivasi kita ya, untuk terus belajar, untuk terus berusaha memuliakan guru-guru. Karena dalam perjalanannya segala yang kita tuntut belajar dari guru kita tanpa didasari dengan adab dan akhlak dan takzim kepada guru kita, saya tidak akan mungkin kita mampu dalam tutur atau berkami tersebut. Semoga tadi dibimbang guru kita bahwa semoga kita bisa belajar dari beliau, dari usulan beliau, dan juga belajar kepada orang tua beliau yang menjadikan anak yang soleh dan anak soleh kalau ingin menjadi anak yang soleh ahli ilmu yang harus menjadi ulama yang berdoa sebanyak-banyaknya daripada ulama-ulama orang soleh. Semoga kita juga bisa mencontoh perjuangan istihad beliau dalam menuntut ilmu yang begitu kuat sehingga menjadi tokoh yang sangat masyhur keilmuannya hingga sampai akhir ini bisa diterus dipelajari di seluruh dunia. Kita doa dulu kita berharap yang subhanahu wa ta'ala dari Allah dan Al-Qur'an yang semoga Allah sudah memudahkan urusan beliau dalam saat walafiat. Allah senantiasa memberikan kesehatan afiat, Allah senantiasa memberikan keberkahan ilmunya dunia akhirat dan senantiasa kesabaran dalam memilih kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sebelum kami sempurnakan dengan doa penutup majelis, ada informasi dari pengurus Masjid Sinai. Insyaallah kami akan menyelenggarakan malam Nisfu Saban yang besok pada sholat berjamaah yang bagi jamaah yang ada waktu silakan untuk bersama-sama kita berzikir, kita sama-sama mengenal Allah dalam malam Nisfu Saban dan menjadi pertama Nisfu Saban. Yang kedua dari Masjid Al-Isra mengundang jamaah sekalian untuk hadir dalam kegiatan rutin yang insyaallah Sabtu subuh besok pagi bertempat di Masjid Al-Barakah Rasul Akasia yang kemudian saya itu sesuatu istiqamah sama kita hadir dalam berzikir dan tolong ilmi. Kemudian ada kabar duka dari warga Bukit Dahlia yang meninggal dunia, warga Bukit Dahlia Blok TB 18 yaitu almarhumah Ibu Sulistiawati binti Suwarno. Dan sudah ada Ibu Dahlia dan mau diberangkatkan ke kampung halamannya di daerah Jawa Tengah, dan mohon kesediaan untuk menyolatkan jenazah. Jenazah insyaallah kalau dalam perjalanan ke masjid ya di jamaah yang ada waktu, mohon kesediaan dan guru bersedia menjadi imam langsung jadi imam untuk sholat jenazah. Jadi bagi jamaah yang ingin bersolatkan jenazah, lepas dari pada wajib silakan bersama-sama. Saja informasinya. Ayo kita dalam doa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana farahna bi annana taqabbal
وأننا أسرفنا على الأعضاء أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع أن الوجود منا لا بالحساب منا بالمصطفى رسول نرضى بكل سر بالمصطفى رسول نرضى بكل سر بالمصطفى رسول نرضى بكل سر صلى وسلم ربي عليه عز النبي وآله وصحبه أيضا نقصص ربي والحمد لله بالبحث والثناء الله أنا ونؤمن من قبلي لا إله إلا الله في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان أملك علينا بالإحسان إحسانك القدير يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين ربنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمين. Power off. ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظ القرآن والسنة وحافظه وحياته في الدنيا والآخرة اللهم بارك لنا في شعبنا وباركنا رمضان وباركنا رمضان وباركنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد